Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Nabawi Channel. Selamat datang pada para pecinta sholawat. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang sholawat, yaitu kisah sholawat dalam kitab Tanbih Al-Ghafilin. Ada sebuah kisah yang dialami oleh Al-Imam Sufyan As-Tsauri. Beliau mendapati seseorang ketika tawaf hanya melafalkan kalimat sholawat terus menerus dengan meninggalkan bacaan dan doa lainnya. Lantas beliau bertanya kepada orang itu, yang kemudian dijawab oleh orang tersebut dengan menceritakan sebab ia melakukan itu. Ketika Al-Imam Sufyan As-Tsauri sedang tawaf mengelilingi Ka'bah, dia melihat seseorang yang setiap kali ia mengangkat kakinya saat melangkah senantiasa membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Karena penasaran, kemudian beliau menyempatkan diri untuk bertanya, "Di mana sejak awal engkau telah meninggalkan bacaan tasbih dan tahlil, lalu menggantinya dengan hanya mengucapkan sholawat atas Nabi? Adakah alasan khusus bagimu dalam mengamalkannya?" Lantas orang itu balik bertanya, "Siapakah engkau? Semoga Allah mengampunimu." Sufyan As-Tsauri menjawab, "Aku adalah Sufyan As-Tsauri." Orang itu berkata, "Sungguh seandainya jika bukan karena engkau orang yang sangat istimewa, niscaya aku tidak akan memberikan rahasia kejadianku ini kepadamu." Berceritalah ia, berawal ketika aku melaksanakan ibadah haji bersama ayahku. Tiba-tiba saja ayahku meninggal dunia dan kulihat wajahnya tampak menjadi hitam kelam. Dalam keadaan penuh duka dan kaget, aku mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu aku tutup wajahnya dengan kain. Setelah itu, aku mandikan dan kusalati jenazah ayahku. Karena terasa letih, aku sempat tertidur. Kemudian aku bermimpi melihat seseorang yang wajahnya sangat tampan, wangi, dan bercahaya sangat bersih bersinar. Aku melihat orang itu tiba-tiba mengusap wajah ayahku dengan tangannya yang penuh cahaya. Lalu kulihat wajah ayahku langsung serta-merta berubah menjadi putih bercahaya. Saat orang yang tampan itu hendak pergi, lalu dengan spontan aku memegang pakaiannya sembari bertanya padanya, Wahai hamba Allah, siapakah engkau ini sebenarnya? Mengapa wajah ayahku berubah menjadi putih bercahaya seperti ini setelah sebelumnya hitam kelam?" Orang itu menjawab, "Apa kau tidak mengenalku? Aku adalah Muhammad Rasulullah SAW yang mempunyai mukjizat Al-Quran. Sesungguhnya ayahmu itu termasuk orang yang telah melampaui batas, banyak berbuat dosa dan maksiat semasa hidupnya. Walaupun begitu, karena ia sering bersalawat kepadaku, di saat sakaratul mautnya, aku datang untuk memberi syafaat kepadanya. Setelah aku terbangun dari tidurku dan kulihat wajah ayahku benar-benar berubah menjadi putih bercahaya seperti yang kulihat dalam mimpi." Salawat adalah salah satu amalan yang sangat mudah dikerjakan dan ganjarannya bernilai tinggi. Mengetahui kisah di atas, kita seharusnya bertambah yakin bahwa Rasulullah akan senantiasa memberikan syafaat kepada orang yang bersalawat kepadanya, walaupun orang yang bersalawat adalah orang yang selalu melakukan keburukan dan kemaksiatan. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad
Jangan sampai putus asa untuk meminta syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala lewat bacaan sholawat. Kita perlu ingat bahwa setiap kebaikan yang diperoleh seseorang hamba dalam urusan agama adalah berkat jasa Nabi Muhammad. Beliau telah berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mendakwahkan dan menyebarkan Islam. Berkat kerja keras beliau, Islam bisa sampai kepada kita. Maka bersalawat adalah bentuk syukur dan terima kasih kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 56, Allah perintahkan bersalawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Seseorang jika beristighfar belum tentu diterima oleh Allah, tapi apabila orang bersalawat, bahkan dalam keadaan apapun mustahil Allah tidak menerimanya. Karena dengan salawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau akan memintakan ampunan kepada orang yang berbuat dosa tersebut kepada Allah. Demikianlah kisah tentang salawat kali ini. Semoga ada hikmah kebaikan, nilai-nilai kebaikan yang bisa kita petik yang bersifat positif buat diri kita ke depannya. Semoga kita dikumpulkan bersama Rasulullah, keluarga serta para sahabat, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.